Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat yaitu tentang metode gramatikal dan terjemah dalam pembelajaran bahasa Arab. Itu sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Kusni dengan NIM 1908102003 jurusan Pendidikan Bahasa Arab. Ya, di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang metode gramatikal dan terjemah. Yaitu metode ini merupakan metode pembelajaran bahasa asing yang lebih dulu telah berkembang dari namanya. Kita memahami bahwa dalam penerapannya metode ini banyak menekankan pada penggunaan gramatika dan praktik penerjemahan dari bahasa dan ke dalam bahasa sasaran. Metode gramatika terjemah sendiri memiliki ciri atau karakteristik yang membedakannya dengan metode yang lainnya, antara lain yang pertama itu materi pelajaran terdiri atas buku nahwu, kamus, dan teks bacaan. Yang kedua itu tata bahasa dijadikan secara deduktif. Yang ketiga, kosakata diberikan dalam bentuk kamus divisi bahasa, dwi bahasa. Yang keempat, kasis pembelajaran adalah menghafal kaidah tata bahasa dan kosakata. Yang kelima, peran guru aktif sebagai penyaji materi dan peran peserta didik pasif sebagai penerima materi. Yang keenam, itu bahasa ibu peserta didik digunakan sebagai bahasa pengantar dalam kegiatan belajar mengajar. Yang keempat, gramatika yang diajarkan adalah gramatika formal. Yang terakhir itu latihan, bagaimana ucapan atau bicara tidak diberikan walaupun diberikan namun hanya bersifat sesekali. Itu metode gramatika terjemah. Secara singkat pengertiannya. Dan di sini ada tujuan metode gramatika terjemah itu. Di sini tujuannya adalah tujuan pokok pengajaran suatu bahasa asing adalah yaitu untuk mengembangkan kemampuan membaca literatur yang ditulis dalam bahasa sasaran. Metode ini benar mempelajari suatu bahasa asing, memberikan kepada peserta didik sebuah latihan mental yang baik serta mampu membantu mereka mengembangkan kemampuan berpikir. Itu tujuan yang paling singkat metode gramatika terjemah. Dan yang selanjutnya itu tentang aplikasi dan implikasi metode gramatika terjemah. Itu adapun contoh pembelajaran bahasa Arab yang menggunakan metode ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan pembelajaran diawali oleh guru untuk mengucapkan beberapa kosakata. Itu yang pertama. Dan yang kedua, peserta didik menghafalkan kosakata tersebut. Dan yang ketiga itu guru menjelaskan maknanya dengan menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Itu yang ketiga. Dan keempat, peserta didik mencatat kosakata baru. Yang kelima itu guru menggunakan bahasa Indonesia untuk menyeluruh beberapa untuk orang peserta didik agar membaca bahan bacaan pilihan dalam buku dengan suara nyaring. Dan yang keenam itu guru memperbaiki kesalahan peserta didik apabila terdapat kesalahan dalam membacanya. Dan yang kelima ketujuh itu peserta didik melanjutkan bacanya untuk mengulangi koreksi yang disampaikan guru. Yang kedelapan, guru memerintahkan peserta didik yang lain untuk membaca secara bergantian. Itu yang kedelapan. Dan yang kesembilan, peserta didik diminta untuk menerjemahkan suatu bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia beberapa kalimat yang baru saja mereka baca. Dan yang terakhir itu adanya interaksi tanya jawab antara guru dan peserta didik dengan menggunakan bahasa Indonesia juga bahasa Arab. Adapun implikasinya adalah peserta didik mampu membaca dan menerjemahkan teks atau karya sastra bahasa Arab serta mampu menerangkan kaidah tata bahasa teks tersebut. Mungkin segitu penjelasan dari saya tentang metode gramatikal dan terjemah dalam pembelajaran bahasa Arab secara singkat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.